Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Judul ceramah kita, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Mari kita jemput firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Al-Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 30. Saudara, sesuai dengan perintah ayat ini, maka mari kita menghadapkan wajah kita dengan lurus kepada agama Allah. Apapun yang terjadi, kita tidak akan berpaling kepada lain-lain. Walau langit akan runtuh, meski bumi akan tenggelam, kita tidak boleh berpaling dari agama Allah. Sekali berpegang kepada tali Allah, kita tidak akan berpegang kepada selain tali Allah. Karena kita yakin semua tali akan putus kecuali tali Allah. Semua pintu akan tertutup kecuali pintu Allah. Karena itu ketuklah hanya pintu Allah saja. Kalau kau ketuk pintu manusia, belum tentu dia ada. Kalaupun dia ada, belum tentu dia akan menerima kamu. Karena itu, tapi kalau kau mengetuk pintu Allah, sekali kau ketuk, Allah tahu engkau perlu. Berkali-kali kau ketuk pintu Allah, dia tahu riwayat hatimu. Sesekali lagi mintalah kepada Allah. Saudara, sekali menghamba kepada Allah, kita tidak akan menghamba kepada selain Allah. Walaupun secara ekonomi kita mungkin kurang beruntung, kita termasuk kelompok elit ekonomi sulit. Bahkan sudah dikategorikan masuk krisis hutang berat. Krisis ekonomi, hutang banyak dan berat. Sama dengan pemerintah kita. Pemerintah kita juga banyak hutangnya. Saudara yang berbahagia, yang biasanya kelompok ini menjadi sering mangsa bank 4-6. Pinjam 4, kembali 6. Saudara bayangkan. Maaf, maksudnya bukan bank pemerintah, tapi bank yang enggak jelas itu. Namun semua itu tidak akan membuat kita berpaling dari agama Allah. Saudaraku yang berbahagia, memang tidak ada manusia yang ingin hidup miskin, tidak ada. Tetapi Allah telah menetapkan kehidupan itu berjenjang dan bertingkat. Tapi yakinlah, di ujung pendakian itu ada jalan yang mendatar. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran surat 94 ayat 5. Dengan kata lain, satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Karena itu saudara, terimalah kemiskinan itu dengan sikap tidak pernah menyerah kalah. Artinya
kita harus berupaya keluar dari situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kadal fakru ayyahunan kufra. Kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Mari kita berupaya bangkit dari kemiskinan, dan kita memang harus menerima itu dengan sikap tidak pernah menyerah kalah, dan kita harus berjuang sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran, tidak ada persoalan tanpa solusi. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Saudara, maka dari itu kita hadapi dengan sabar. Sabar itu bukan berarti kalau ditampar pipi kanan lalu berikan pipi kiri. Bukan itu. Sabar arti maksudnya tidak lari dari kesulitan, tidak menyerah kepada kesulitan, tapi berani mengatasi kesulitan itu, insya Allah akan keluar sebagai pemenang. Saudara, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, kita kembali kepada ayat tadi. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Saudara, ayat tadi 3 kali Allah menyebut kata fitrah. Apa sih makna fitrah? Fitrah kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, di samping artinya kesucian, fitrah juga artinya sifat-sifat asli. Saudara, tetaplah engkau berada pada fitrah Allah, pada sifat-sifat Allah. Dan setiap manusia lahir ke bumi telah dilengkapi dengan potensi sifat-sifat ini, yakni Asma'ul Husna. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Yang telah menciptakannya engkau menurut fitrah itu. Sifat itu ialah Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah. Al-Qudus, sifat Allah yang maha suci. Al-Khaliq, sifat Allah yang maha pencipta. Allah maha pencipta. Dia mencipta sesuatu yang belum ada menjadi ada. Misalnya, alam semesta ini belum ada, lalu diciptakan oleh Allah menjadi ada. Manusia juga diberi potensi untuk mencipta. Jika potensi itu dikembangkan dengan ilmu, maka dia bisa mencipta. Tapi bukan maha pencipta. Manusia mencipta sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk lain. Misalnya, dengan ilmu, besi dimasukkan ke dalam pabrik, keluar jadi mobil, keluar jadi onderdil, keluar jadi pesawat terbang, keluar jadi motor, jadi AC dan sebagainya. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, Muhammadiyah memiliki sekolah yang banyak, memiliki rumah sakit yang banyak, memiliki pom bensin, memiliki pasar, memiliki segala macam yang dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh umat Islam khususnya. Saudara yang berbahagia, misalnya Al-Muhaimin yang maha memelihara. Manusia juga punya kemampuan memelihara. Allah memberi potensi itu. Karena itu mari kita kembangkan kemampuan memelihara kita. Andai kata kita tidak punya potensi untuk memelihara, maka tidak mungkin Muhammadiyah memiliki berbagai macam tempat pendidikan, sekolah, mulai dari TK, playgroup, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi. Begitu banyak. Memiliki Muhammadiyah juga memiliki rumah sakit yang begitu banyak. Muhammadiyah juga memiliki pasar, memiliki pom bensin dan sebagainya. Semua itu adalah untuk kesejahteraan manusia dalam meniti hidup ini guna
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.